bebas bercerita. Dan untuk judul ngobrol kita hari ini adalah apaan tuh bahannya? Kira-kira ya. Apa tuh? Topik yang bakal kita bahas dalam ngobrol kita kali ini yaitu tentang Suka duka anak rantauan. Oke, sebelumnya kenalin, aku Hana Amalinda. Dan aku Abdul Hamid. Oke, untuk kali ini kita akan bincang-bincang santai dulu nih dari hati ke hati. Aja. Mengenai keluh kesah anak rantauan. Betul banget. Pokoknya talk show kita hari ini tuh kayak fokus ngebahas seputar tentang mahasiswa yang notabene itu kayak jauh gitu loh dari kampung halaman. Iya, betul banget. Nah, penasaran gak sama kelanjutannya gimana? So, makanya tetap pantengin di Ngobrol Bareng Mahasiswa. Nah, bicara tentang mahasiswa, udah jelas dan gak asing lagi sama yang namanya anak rantauan, jauh dari orang tua, jauh dari rumah dan jauh dari kampung halaman. Ya, kita itu ditutup untuk hidup mandiri. Ya, betul banget nih. Terus Bang Hamid sendiri nih termasuk mahasiswa yang rantauan atau bukan sih? Ya, kalau aku sendiri sih tipe mahasiswa yang PP ya, pulang pergi bisa ngerasain masakan mama di rumah, kayak kalian gitu, anak ngekos, masak sendiri, bangun pagi, cuci sendiri. Ya. Kalau aku sendiri ya tadi PP pulang pergi ya, tapi resikonya ya ada sih, capek. Kalau kalian sendiri? Nah, kalau aku sendiri sih ya sama aja sih ya, bukan termasuk anak rantauan. Soalnya kan jarak dari kampus ke rumah itu kayak cuman 20 menit nyampe gitu loh. Jadi ya. Tapi ngekos kan? Iya. Nah, ngomongin soal mahasiswa rantauan, pada kali ini kita bakal kedatangan dua orang tamu spesial yang merupakan anak rantauan gitu kan. Nah, siapa lagi kalau bukan Kamarda dan Kamaila. Wah, ini kita udah kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kamarda sama Kanaila. Kita tanya kabar dulu nih. Halo, apa kabar Kamarda sama Kanaila hari ini? Alhamdulillah. Wah. Baiknya kita kenalan dulu gak sih sama Kamarda sama Kanaila nih. Kalau Kamarda sendiri dari mana nih? Aku dari Batu Licin. Kuliah di UIN Antasari, Banjarbaru. Jurusan dari mana? Kalau jurusannya tebak dulu apa deh? Ayo tebak nih, pernah nonton nih. Yang BPI kan? Kebetulan aku di komunikasi penyiaran Islam. Wah. Anak KPI nih bos. Anak KPI bos, lulus. Semester berapa? Semester berapa nih Kak? Untuk saat ini semester 4. Wah, semester tanggung guys. Udah setengah jam. Memikirkan judul. Kalau Kanaila sendiri dari mana nih? Dari tadi. Jangan deh. Aku dari Kalimantan Timur. Kalau kuliahnya sama? Sama kayak Kamarda, aku di UIN Antasari, Banjarbaru juga. Oh. Iya, benar. Jauh juga ya dari Kalimantan Timur. Hmm. Kita bakal nanya-nanya nih sama Kanaila sama Kamarda juga kan tentang gimana sih rasanya jadi anak rantauan yang notabene itu jauh dari kampung halaman gitu ya kan. Mungkin dari Kanaila dulu nih ya. Kanaila bisa diceritain gak nih awal mulanya kenapa sih milih UIN Antasari sebagai kampus tercinta saat ini? Oh, kayak tercinta gitu. Jadi aku bakal spill sedikit kenapa jadi aku lebih memilih UIN gitu. Tapi sebenarnya UIN ini emang salah satu pilihan pertama. Pilihan pertama sih karena kayak aku tuh bingung mau masuk mana lagi gitu. Karena juga kan aku dari alumni pondok pesantren. Jadi tuh kayak bingung gak sih kalau misalkan di universitas luar gitu. Itu sih salah satu alasannya kenapa jadi aku masuk UIN gitu. Jadi masuk UIN ini termasuk pilihan pertama dan terakhir gitu ya. Pilihan pertama dan terakhir. Kalau Kamarda sendiri nih gimana sih ceritanya
keterimanya PKN, nah orang tua aku nggak mau, jadinya lari ke sini deh. Komunikasi jurusan pelarian. Kalau Kasita Marta sama Kanela sendiri nih, udah berapa lama ngerantaunya dari daerah Bapak ke dari langsung ke Banjarmasin atau ke Banjarmasin dulu nih? Kalau merantau buat kuliah nih, Iya. bagaimana? Ya buat kuliah lah, masa udah kerja? Enggak kan mungkin sebelum Oh iya sih. merantau juga. Oh, merantau juga. Jadi kalau misal dari kuliah tuh ya dari tahun, yang pastinya tahun masuk aku 2021. Nah jadi dari 2021 tuh ke Banjarmasin untuk memutuskan merantau dan kuliah di sini. Ya sampai saat ini aku masih merantau. Masih ke Banjarbaru ya? Iya, dan pindah ke Banjarbaru nih guys. Kalau Pak Marta sendiri mana? Sama. Wah, sama. Tapi kalau misalnya sebelum zaman kuliah karena pondok mungkin ya, jadi merantau juga namanya. Iya benar. Udah terbiasa sama orang tua ya, dan jauh dari orang tua. Oke, ada lagi nih pertanyaan lain. Buat kalian nih Kamarda sama Kanela ya kan, sebelum kalian kepikiran tuh buat masuk kuliah tuh kan, pernah nggak sih kayak kepikiran Buat kangen sama orang tua atau apa sih kayak ngeluapin rasa rindu kalau rindu rumah, rindu orang tua gitu. kangen sama kampung Kangen sama halaman? kampung halaman itu ngeluapin apa sih kalau gitu? Ngapain apa ya? Oh ya. Ngeluapin rasa rindu kayak gitu lah. Aku sih bingung ya. Kadang juga sedih sih kalau misalnya nggak pulang. Kadang juga karena aku tuh kadang juga pulang setahun sekali kayak gitu-gitu. Tapi aku lebih sering pulangnya ke rumah nenek aku yang ada di Kalimantan Selatan juga. Nah kadang kalau misal aku nggak pulang, orang tua aku yang datang ke Kalimantan Selatan gitu. Karena orang tua juga ngerti kan bahwasanya anaknya kuliah. Jadi orang tua yang ngalah buat datengin aku buat melepas rindu sih. Asik. Kalau Komarta sendiri? Kalau aku sih bukan tipikal orang yang kayak kangen bilang gitu enggak ya. Gengsi Gengsi kan dulu ya guys. Gengsi. Kalau misalnya kangen sama rumah tinggal pulang aja. Iya benar. Oh iya, jadi kalau Kanela sendiri gak mesti pulang ke rumah ya, ada rumah keluarga di Iya, Kalimantan sendiri. benar, Kalau ya. kalau Komarta ya tinggal pulang aja, kalau kangen kan gengsi. Nah, yang namanya awal-awal ngerantau itu pasti kayak kepikiran rumah gak sih? Itu Iya, awal. pasti, Nah, pasti. itu tuh awal-awal ngerantau itu gimana sih rasanya dari Komarta sendiri? Awal-awal ngerantau gitu ya. Sharing dulu. Iya, kan, cerita-cerita. gimana rasanya. Kalau pas di rumah, kalau misalnya bayangin ngerantau nih jauh dari orang tua tuh pasti seneng kan? Pasti itu tuh pasti itu. Tapi awalnya, tapi pas deket-deket tuh kayak sedih kayak itu. Nah apa yang makan besoknya apa gitu. Kalau di rumah kan nggak mikirin kayak gitu kan. Terus kalau duit habis kan sedih gitu ya. Kalau di Iya. rumah duit habis masih bisa makan. Iya sih. Tanggal tua ya. Iya. Kalau Kanela sendiri gimana? Apa? Awal-awal ngerantau gimana nih rasanya? Rasa sedih atau wah aku pergi dari rumah? Enggak sih. Wah. Aku tuh juga kadang tuh bingung kan sama anak perantauan nih. Kadang kalau misal salah satu alasan ngerantau tuh kenapa bebas? Gak sih menurut aku. Aku itu bertolak belakang dengan itu karena kalau dari aku sendiri, aku termasuk dari alhamdulillah orang tua aku tuh orang tua yang pengertian banget tentang dunia luar, dunia dewasa, udah dewasa, beranjak dewasa tuh udah paham banget. Jadi kayak tujuan merantau tuh salah satunya bukan karena bebas, karena menurut aku tuh di rumah sama di kos waktu merantau tuh sama aja, kayak ya sedih pasti ada kan, kayak gitu jauh dari orang tua. Tapi kalau misal yang pertama apalagi waktu di pondok itu kan udah nggak ada orang tua, dikurung, nggak megang HP, itu sedih banget sih sumpah. Tapi kan kalau misal di kos-kosan kan masih bisa pegang HP, fit call orang tua, kan sekarang udah zaman modern gitu kan. Itu aja sih. Kalau Anda sendiri kan nggak kos juga nih. Gimana nih ceritanya nih?
Kalau aku sendiri sih ya, biasanya tuh kan kayak tiap minggu itu kan kayak balik ke rumah gitu kan. Jadi kayak jarang lah gitu buat apa sih kayak ngerasa galau soalnya kan jauh dari orang tua. Atau ngerasa kayak kangen ya, kalau kangen tinggal pulang ya, sama aja kayak Kamarda tadi gitu. Ya gitu sih kalau. Rantau pulang pergi. Aku akan masa kedua mereka. Nah, oh ya kami juga penasaran nih, dan mungkin sebagian dari teman-teman sini juga penasaran. Selain dari kuliah kan, kegiatan anak rantauan itu pasti kayak bukan cuma kuliah doang kan, kayak pasti ada kegiatan lain gitu. Nah, bisa di-spill nggak kan ya, atau diceritain lah, atau gimana sih kayak pengalamannya gitu dari Kak Marda sendiri? Katanya dulu. Oke, Kak. Aku selain kuliah nggak ada sih. Aku tim beban keluarga guys. Aku tuh bingung kan. Aku tuh kadang mikir kayak kalau misalnya ada waktu luang, tuh aku pengen banget kerja di luar, kayak kerja sambil kuliah. Tapi aku tuh kadang aku pernah bilang ke orang tua kalau misalnya mau kerja sambil kuliah, tapi gak dibolehin gitu. Jadi aku tuh gak ada kegiatan selain kuliah gitu. Oh gitu ya. Kalau Kak Marda sendiri gimana nih? Kalau aku dari semester 1 sampai semester 3 itu anak organisasi ya. Aja. Kayak suka gitu berorganisasi. Tapi pas udah umur 20-an ini kayak pikirannya gimana sih cara menghasilkan uang. Aku pernah jualan macam-macam kayaknya, aku pernah pre-opat, habis itu pernah jualan pisang karamel lah, tapi sehari aja. Yo. Gara-gara banyak yang mau order, jadi aku nggak sanggup, males gitu kan. Ada order. Nah, yang akhir ini aku usaha itu guys, apa buket balon sama buket snack. Jadi siapa yang order silakan tulis ke buket. Aku lebih mencari ke pengalaman. Iya sih. Kayak gimana sih kayak supip gitu kan di tengah masyarakat secara langsung gitu. Lagi kata kamar data guys, umur 20 kayak gini, kira ya gimana caranya ngasilin uang? Iya. Jadi sekarang kita udah gede pasti apa tuh uang Iya. Pokoknya harus ada mandiri gitu. Benar. Dulu kalau sih. Oke, sekian dari kami, mungkin balik lagi nanti kami, pokoknya jangan kemana-mana, tetap bersama di Ngobrol bareng mahasiswa. Guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak rasanya dari segelas Sprite? Boleh aja dicoba. Nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya kamu jadi nonton iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Oke, nah mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir nih ya buat Kak Naila sama Kak Marda. Nah, dari Kak Naila sama Kak Marda sendiri nih, kira-kira ada nggak sih kayak tips-tips lah gitu atau pesan lah gitu buat mahasiswa yang sama-sama posisinya jadi anak rantauan yang jauh gitu dari orang tua dan kampung halaman. Dari Kak Marda dulu, kira-kira gimana pesan ataupun tips-tips buat mahasiswa lainnya sama-sama rantau? Kalau dari aku, karena kita anak rantauan yang jauh dari orang tua, mungkin kalian ada merasa kayak sendiri gitu atau bosen. Gak apa-apa sih, sebenarnya itu normal, itu biasa, udah kayak sewajarnya gitu merasa kayak gitu. Tapi ingat harapan orang tua ada di sana. Nah. Kita Fokus ya sama fokus tujuan awalnya aja. Kalau misalnya kalian mau kayak cara dapetin duit atau pikirkan teman, saling ini pak apalah berkelahi, gak usah gitu baiknya, biarkan aja kayak gitu. Udah itu. Oke, dari Kak Naila sendiri gimana? Kalau dari aku, apa ya tipsnya? Aku gak ada tips, tapi ada pesan buat kalian anak rantauan. Pesan apa ya? Bisa-bisa jaga diri di rantauan
Terus itu sulit banget sih itu guys. Jadi bagi kalian anak rantauan sebisa mungkin menjaga diri. Terus kalau misalkan kalian masih ada orang tua, usahakan pulang karena jangan menyia-nyiakan waktu. Karena kita nggak tahu kehidupan kedepannya gimana. Itu aja mungkin dari aku. Nah, mungkin sekian ya ngobrol bareng mahasiswa pada hari ini. Jadi gimana nih teman-teman? Pasti seru banget ya kan ngobrol bareng mahasiswa seputar anak rantauan gitu ya kan Bang Hamid. Nah, oke, sebenarnya kami masih pengen ngobrol banyak lagi nih sama mereka ya kan. Tapi karena waktu yang udah nggak memungkinkan, mungkin kita bakal ngobrol lagi di kesempatan berikutnya. Oke. Mungkin kami pamit undur diri. Saya Abdul Hamid. Aku Hana Walinda. Terima kasih sudah bersama Ngobam ngobrol bareng mahasiswa.